motif selatan akan berhenti di stasiun Kiara Condong, Kroya, Bobong, Kebumen, Lempuyangan, Purwosari, dan mengakhiri perjalanannya di stasiun Madiun. Kami ucapkan selamat malam dan selamat menikmati perjalanan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Mak Odi, Mak Ustri. Yeay, selamat tengah malam dari stasiun Pasar Senen. Dan akhirnya kita bisa merasakan Idul Fitri lagi. Idul Fitri 1445 Hijriah. Dan hari ini mau bakal ajak buat mudik. Kita naik kereta mudik nih. Kita naik Motis Selatan. Tuh, ini dia Motis Selatan, motor gratis Selatan yang berangkat pukul 1:50. Jadi Motis ini sebenarnya adalah angkutan motor gratis untuk penumpang-penumpang yang mau bawa motor ke kampung halamannya. Motis Selatan ini juga bisa buat penumpang-penumpang yang mau naik. Dia terbuka tiketnya, tapi biasanya cuma bisa dipesan malam-malam dan itu jelang hari H keberangkatan. Ini mau tanggal 5 April dan maupun pesan tiketnya itu jam 7 malam sebelumnya, tanggal 4 April. Jadi baru dapat tiketnya 1 malam sebelumnya. Terus langsung berangkat deh naik Motis Selatan yang berangkat pukul 1:50. Motis Selatan ini rutenya adalah dari Jakarta Gudang, Pasar Senen, Kiara Condong, Kroya, Kebumen, Lempuyangan Jogja ya, Purwosari Solo sampai ke Madiun. Ada juga Motis Utara dan Motis Tengah. Lengkapnya ada di peta-peta yang bisa dilihat di Instagramnya Motis ya. Dan kita bakal cetak tiketnya dulu nih. Kita bakal cetak tiketnya lewat mesin yang ada berikut ini. Jadi silakan masukkan kode bookingnya, tuh kode pembayarannya nanti bakal kecetak. Yuk kita masukkan dulu kode bookingnya. Keren banget ya, ini touchscreen guys. Wih. Oke, yuk. Kasih Pak. Dibantuin sama petugasnya. Dan kita sudah cetak nih tiketnya. Nih dia nih, di Motis Selatan dari Pasar Senen jam 1:50 dini hari, tujuan Kiara Condong. Tuh, udah dipanggil. Yuk. Sebelumnya kita juga udah bahas tentang stasiun Pasar Senen ini pas tengah malam, jadi tonton juga ya stasiun Pasar Senen tengah malam. Dan yuk kita masuk ke pintu 2 Motis Selatan. Siapkan KTP atau kartu identitas sama tiket kita ya. Oke, pastikan nama sama nomor identitasnya lengkap ya. Oke, sudah diperiksa oleh petugasnya dan kita segera masuk nih ke terowongan menuju ke jalur 3. Sayang banget ya, di stasiun Pasar Senen ini nggak ada lift ataupun eskalator gitu, hanya ada tangga. Jadi agak repot nih untuk penumpang disabilitas ataupun prioritas. Ini adanya ini dong nih. Itu pun peruntukannya untuk koper ya. Ya namanya juga stasiun lama. Kalau mau dipugar agak gimana gitu, karena ini stasiun lama ya. Kita bersiap buat naik kereta api Motis Selatan. Motor gratis Selatan, rute Jakarta Gudang, Pasar Senen, sampai Kiara Condong, Kroya, Kebumen, Lempuyangan, Purwosari, sampai Madiun. Agak susah ya ngapalnya ya. Dan ini dia, kita sudah ada di peron jalur 3. Dia berangkatnya tengah malam banget ya. Ini dia penumpang-penumpangnya yang berada di jalur 3 stasiun Pasar Senen. Kalau di Pasar Senen ini, keberangkatan penumpang kalau nggak di jalur 1 nih. Tuh, jalur 1 yang ada di seberangnya, sepi banget ya. Kalau nggak di jalur 1, wah itu ada buat minum gratis juga. Jalur 3 atau jalur 4. Di Jakarta ini selain Pasar Senen, stasiun keberangkatan kereta api jarak jauh juga ada di Gambir. Tapi ada juga di Jakarta Kota, cuman Jakarta Kota paling cuman Kuto Jaya Utara ya. Atau tuh kenapa Jakarta Kota jarang banget ya. Kereta api Motis Selatan ini tarifnya itu 54.000 mau pesannya ya, dari Jakarta Pasar Senen menuju ke Kiara Condong. Tapi kalau ke Lempuyangan sampai Purwosari sampai Madiun itu tuh dia tarifnya 80 ribuan. Pas banget nih kita dapat momen kedatangan kereta api yang langsung masuk ke jalur 1 CC 20177 12 di Pondok Sidonopo. Ada kereta kargonya juga. Wah, ini ekonomi generasi baru. Wih, ini yang keren banget itu ya. Tapi di bagian luarnya sama aja ya. Oh, Gaya Baru Malam Selatan, GBMS. Kok keren Jeba ya. Rute Surabaya Gubeng sampai Pasar Senen. 2, 3, 4, 5, 6 kereta ekonomi
ekonomi new generation dan 2 kereta eksekutif ya. 2 apa 3 tuh kereta eksekutifnya? Oh ya, 2 kereta eksekutif. Dia masuk ke jalur 1 sebagai kedatangan kereta di malam hari. Gaya Baru Malam Selatan tiba jam 1.27 dari Surabaya Gubeng. Ternyata ada juga ya Circle K, ada Argomart, terus ada tempat buat ngecas, dan ada vending machine juga tuh Kimia Farma. Ada toilet, musola, dan area merokok juga di sebelah utara. Kebetulan nomor kursi Maol itu adalah ekonomi 4 16E. Jadi kita mendekat ke ekonomi 4. Nah, semakin ke arah utara juga ada toilet ya ternyata. Motif Selatan segera masuk ke jalur 3. Nah, ini dia. Tuh, mohon menunggu untuk kereta api Motif Selatan sampai berhenti dengan sempurna. Ngomong-ngomong, di jalur satunya si Gaya Baru Malam Selatan tadi lokomotifnya udah hilang aja. Nah itu, oh tadi ada kereta barangnya juga ya. Lokomotif sama kereta barangnya dilepas tuh, dilansir mengarah ke bagian kayak bagasinya gitu ya. Nah ini dia nih kereta api Motis Selatan AC, dan stasiun Pasar Senen ini aktivitasnya padat juga ya. Nah ini dia nih tuh udah ongeng-ongeng. CC 2019212 kereta api Motis Selatan, Pasar Senen Madiun, mantap sekali. 3, nah ini ekonomi 4-nya nih. Ini ekonomi 4. Ayo kita maju mendekat ke ekonomi 4. Lah ini kereta makannya nih. Lah ekonomi 4 jauh banget. Ekonomi 4, ayo. Salah informasi. Kalau kita masuk nih ekonomi 4 kereta api Motis Selatan. Oh ini kereta makan pembangkit ya. Dan di belakangnya ada 3 kereta kargo ternyata. Ada 3 kereta kargo di bagian belakangnya. Dan mari kita masuk ke kereta api Motis Selatan. Tujuan Madiun dari Pasar Senen. Dari Jakarta Gudang ya tepatnya. Nah kita harus bersabar nih buat masuknya nih. Ekonomi 4 E35. Ini 4 coba. 4 masuk 4. Yuk, ekonomi 4 kita masuk. Ekonomi 4. Wah, ekonomi 4 ternyata dekat sama kereta makan. Kita masuk. Oke, thank you Masih. Sama. Oke, kita cari nih nomor 16E. Wih, ternyata kita nggak ke depan sih. Alhamdulillah. Wah, udah langsung full keretanya tuh, full penuh, full senyum. Wah, langsung rame. Dan sebelum itu mari kita ngecas terlebih dahulu karena baterainya mau habis. Dan seperti biasa yang bagian atasnya langsung penuh tas-tasnya. Ucapkan selamat datang di kereta api Motis Selatan yang akan mengantar kita ke tujuan akhir stasiun Madiun. Tetapi Motis Selatan akan berhenti di stasiun Kiara Condong, Kroya, Bobong, Kebumen, Lempuyangan, Purwosari, dan mengakhiri perjalanannya di stasiun Madiun. Kami ucapkan selamat malam dan selamat menikmati perjalanan Anda. Kalau di stasiun besar itu kalau mau pakai jasa porter juga dipersilakan tuh, bisa bayar seikhlasnya ya, nego-nego aja. Porter ini bisa membantu kita bawa barang bawaannya, terus dituntun sampai ke kereta tujuan, bahkan sampai ke tempat duduk tujuan. Semboyan 35 dibunyikan, kita berangkat tepat jam 1.50 dari stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Wah, disambut, bukan sambut sih, dilepas sama porter-porternya.
Jalur 4 ada kereta lagi. Ada pojok baca, keren, perpustakaan mini. Getarannya berasa banget ya, dan rame banget. Kita berangkat tadi jam 1.50, udah bakal sampai di Kiara Condong jam 4.56, durasi 3 jam 6 menit. Ini ada kereta api ekonomi premium. Widih. Tapi kalau malam-malam ini gelap banget ya. Ya nggak ada yang bisa dilihat. Ini kita lewatin stasiun Keramat yang lampunya udah dimatiin, gelap gulita. Kecepatan kereta kita di sini 50-an kilometer per jam. Nah, ini dia kita melintas jalur 6 stasiun Jatinegara. Stasiun Jatinegara udah kosong banget. Udah sepi. Kereta mana lagi coba yang berangkat tengah malam kayak kita? Wah, ini ada kereta api jarak jauh juga nih. Kereta api Gedangan di jam 2 menuju ke Jatinegara. Ada eksekutifnya. Nah, ini kita lewatin Dipo Cipinang, Dipo penyimpanan lokomotif dan kereta-kereta penumpang serta sejumlah kereta-kereta perawatan. Nah, ini kita melintas stasiun Buaran dan kecepatannya maksimal sampai 90 km per jam. Cakung. Di jam 2-an kita melintas langsung stasiun Bekasi yang keadaannya gelap banget dan udah sepi ya. Maklum udah nggak ada aktivitas penumpang lagi. Tapi kemungkinan biasanya tengah malam gini ada loh ketibaan-ketibaan kereta dari arah Jawa yang tiba di Bekasi tengah malam. Pas banget ada petugas pramusapanya nih, mbak-mbak yang cantik jelita, menyajikan makanan-makanan dan minuman-minuman yang bisa kita beli. Bayarnya bisa pakai cash ataupun kris ya, tapi disarankan pakai kris biar nggak ribet kembaliannya. Nah, masih zaman aja pakai cash. Kita bisa beli makanan buat sahur, atau bisa juga kalau mau beli makanannya, tapi nanti makannya di kereta restorasi. Nanti Maul bakal ajak teman-teman buat kesana semua. Yuk kita sahur di kereta restorasi. Lepas dari stasiun Bekasi, jalur double tracknya habis deh. Jadi kita bergabung lagi nih. Yang tadinya 4 jalur, jadinya sekarang 2 jalur aja. Meskipun ini kelas ekonomi dan penumpangnya lagi padat bener, tapi keretanya dingin loh. Cuman ya mungkin karena padat juga ya, meskipun dingin tapi gerah. Ngerti gak sih? Dingin tapi gerah. Kereta kita langsung ngebut lagi nih dengan kecepatan maksimal 90 km per jam. Kita melintas langsung stasiun Tambun. Barusan di Tambun kita juga papasan sebenarnya sama kereta api jarak jauh yang mengarah ke Jakarta. Kereta Motis Selatan ini dari Jakarta Pasar Senen sampai ke Madiun ini mempunyai waktu tempuh yang paling lama mungkin dalam sejarah kereta api Indonesia yang sekarang-sekarang ini ya. Durasinya dari Jakarta Pasar Senen sampai Madiun yaitu 17 jam 8 menit. Buset, hampir seharian itu ya. Gak pegel apa tuh buat penumpang-penumpang yang naik seharian. Tapi pasti ada aja, mumpung murah ini 86.000 bisa naik kereta dari Jakarta sampai Jawa Timur. Tapi kalau Maul dari Pasar Senen sampai Kiara Condong justru ini durasinya singkat banget, hampir mirip sama Argo Parayangan, yaitu 3 jam 6 menit. Jauh lebih cepat daripada kereta Serayu ya.
Iyalah, dari Pasar Senen sampai Kiara Condong kita full non-stop naik kereta ini. Kita sekarang melintas langsung stasiun Cikarang. Ini merupakan stasiun paling timur untuk KRL komuter lain Jabodetabek. Kalau misalnya jeli, kita bisa ngelihat beberapa rangkaian kereta KRL komuter lain yang sudah tertidur pulas alias tabling. Tapi kalau malam gini emang gelap ya, jadi nggak begitu kelihatan. Sekarang kita melaju terus. Sebagian besar penumpang kayaknya udah pada tidur ya. Padahal ini jalan-jalan jam sahur. Oke, tapi tidur aja dulu. Lemah Abang. Kita melintas langsung stasiun Lemah Abang dan memang bakal melintas langsung terus ya. Ya namanya juga kereta ekonomi, paling ekonomi dan harus ada harapan. Kita bisa jadi dengkul ketemu dengkul sama penumpang di depan kita. Kalau misalnya kita punya jiwa ekstrovert yang tinggi, kita bisa nih buat janjian sama penumpang di depan kita buat saling selang-seling kaki, biar sama-sama lurusin kaki. Aduh, mau ngantuk juga nih, kayaknya pengen tidur dulu deh. Loh, kita kok melambat nih menuju gedung gede. Nah, tuh kan ada juga penumpang-penumpang yang pegel, kakinya mau dilurusin ke depan, ke belakang, ke samping, ke kursi sebelahnya, kemana kek? Kita masih melaju ngebut nih dengan kecepatan maksimal 90 km per jam. Kalau kereta kelas ekonomi kayak kita gini emang kecepatannya terbatas ya, paling cuma bisa maksimal 90 km per jam. Itu pun kalah banget ya sama kereta-kereta generasi baru yang kemungkinan besar bisa sampai 120 km per jam maksimal. Nah, kita sekarang melintas langsung stasiun Karawang. Dan berarti kita udah memasuki Kabupaten Karawang. Oh iya, untuk toilet ada di setiap masing-masing kereta ya. Terletak di bagian depan satu dan di bagian belakang satu. Pastikan kita kalau mau ke toilet kita menutup pintu bordes ya, karena kasihan sama penumpang yang di dekat pintu, jangan sampai malah dia yang bertugas buka tutupin pintu. Petugas pramusapa atau pramusaji ya, pokoknya yang ngejajain makanan deh. Balik lagi nih. Meskipun ini tengah malam, dini hari, tapi ternyata kita banyak banget nih papasan sama kereta-kereta yang mengarah ke Jakarta. Kereta penumpang lah, kereta barang lah. Wah, bener-bener banyak banget nih yang bakal nyampe ke Jakarta di tengah malam ya. Apalagi musim lebaran gini, banyak banget ya kereta-kereta tambahan yang disediakan oleh PT KAI, Kereta Api Indonesia. Dan Bapak dan Ibu, kami hadir dengan berbagai pilihan makanan dan minuman. Lucu banget itu petugas pramusapanya, pramusajinya. Apa sih? Saatnya kuliner kereta. Nih, mau info lagi ya. Jadi kereta kita ini merupakan kereta kelas ekonomi dengan kapasitas 106 penumpang di setiap keretanya. Memiliki konfigurasi kursi 3-2. Tergantung ya hadapannya, mana yang 3 di kanan ataupun 2 di kiri atau sebaliknya. Kursinya juga berhadap-hadapan. Sebenarnya sarannya kalau mau naik kereta kelas ekonomi paling ekonomi kayak gini, kita berdua nih atau beberapa kayak sama teman kita, dan kita ambil kursi yang berhadap-hadapan. Jadinya kalau mau ngelurusin kaki kita bisa janjian ya. Tapi kalau misalnya teman-teman punya jiwa ekstrovert yang tinggi, ya boleh juga untuk janjian buat lurusin kaki sama penumpang di depan atau di hadapan kita. Nah, sekarang kita masuk ke stasiun Cikampek. Melintas langsung melalui jalur 4. Di stasiun Cikampek ini ada percabangan nih. Kita bakal berbelok ke arah kanan alias ke arah selatan mengarah ke Bandung. Sementara ada juga jalur kereta yang lurus mengarah ke Cirebon sampai Semarang sampai Surabaya. Kereta Motis Selatan ini terdiri dari 4 kereta ekonomi untuk penumpang, lalu 1 kereta makan pembangkit dan 3 gerbong bagasi untuk angkutan motor. Serta kereta kita ini dihela bersama lokomotif CC201. Bye-bye jalur utara, welcome jalur selatan. Makanya namanya aja Motis Selatan ya. Ini kita dari Cikampek kayak sempet sepur salah dikit deh, karena kita lewatin sepur bagian kiri ya. Sambil nonton Maul Strip, jangan lupa juga buat follow media sosial Maul @maulana_re. Subscribe juga YouTube Maulana Mahendra.
baru deh kita di sini melalui sepur bagian kanan. Dan resmi kita meninggalkan Daop 1 Jakarta dan kita masuk ke daerah operasional 2 Bandung. Sekarang kita sudah memasuki Kabupaten Purwakarta. Sambil menikmati perjalanan kita, Maul bakal ajak buat ke toilet dulu. Kita coba review toiletnya yuk. Ngomong-ngomong, ini dia rute perjalanan KA Motis Selatan. Rute ini bisa dilihat di bagian ujung kereta penumpang ya. Ini dia pintu bordes yang Maul maksud. Jadi kalau kita mau ke toilet, pastikan pintu bordes ini kita tutup lagi ya. Ada orangnya, Mas? Pas banget, ternyata ada petugas kebersihan yang lagi standby dan ngasih tahu kalau ternyata di dalam toiletnya lagi ada penumpang lain. Ini ada pintu keretanya yang bisa kita buka secara manual dari dalam seperti di awal video tadi ya. Lucu banget ini pintu keretanya, pintu kupu-kupu yang dibuka dari tengah. Khas banget pintu lama ya si kereta makan ini. Emang sih ini generasi 60-an. Ya ini dia kereta makannya dan ada mbak-mbak petugasnya juga. Nanti kita bakal review juga ya. Wah, guncangan keretanya sangat-sangat terasa, mengguncang dunia. Penumpang lain sudah keluar, yuk kita review toiletnya. Selamat datang di kamar mandinya. Ini ada WC jongkok, terus ada wastafel mini, ada bidetnya atau semprotannya, sabun, tisu gulung, pengharum ruangan, beberapa peraturan, dan tentu saja cermin. Ini nggak bisa, bisa dibuka deh, kiranya nggak bisa dibuka. Tapi mangap banget ya. Ada pegangan juga dan sayangnya ini bukan yang estetik gitu ya. Kan ada yang tuh yang estetik. Wah, ada juga tuh petugas kebersihan yang mengumpulkan sampah-sampah yang mungkin aja kita lagi megang sampah ya. Jadi bisa kita kumpulin deh ke petugasnya. Cibungur. Setelah dari toilet kita kembali ke kursi kita dengan pemandangan penumpang-penumpang yang lelap dan tas-tas yang memenuhi bagasi kabin di atas. Nah, ini sekarang kita melalui stasiun Purwakarta, tempat di mana kereta-kereta tuwir sudah ditumpuk-tumpuk dan dibesituakan di sini. Ada juga tuh rangkaian kereta api lokal Walahar, komuter lain Walahar yang sedang tidur malam hari ini. Lepas dari stasiun Purwakarta, sekarang kita udah single track alias jalur tunggal ya. Nah, sekarang ini kereta kita bener-bener kecepatannya terbatas, maksimal 50 km per jam aja. Dan lepas dari stasiun Purwakarta ini juga jalur kereta kita nih bakal bener-bener super belok-belok. Kita melalui tikungan tajam setajam silet. Enggak deng, bercanda. Kebiasaan deh, ada penumpang yang nggak nutup pintu dengan sempurna. Sayangnya karena ini malam, jadinya kita tidak bisa melihat pemandangan di luar sana dengan leluasa. Yang bisa kita lihat cuman kegelapan semu semata. Paling cuma titik-titik lampu doang ya. Ini kita pas berbelok ke kiri, berbelok ke kanan, menyeberangi sungai, mendaki gunung, lewati lembah. Ini kita tidak bisa melihat apapun. Ke kiri, tapi nggak terlalu kelihatan keretanya karena gelap banget. Nah kayak gini nih, padahal kereta kita lagi belok kiri dan biasanya kita bisa ngelihat kepala kereta kita alias lokomotifnya, tapi sekarang tidak bisa. Nah, yang bisa kita lihat adalah kita baru aja menyeberangi jalan tol Cipularang di bawah kita. Wah, menjelang pagi nih, menjelang subuh, saatnya kita sahur. Teng, 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 teng. Karena kebetulan deket banget keretanya, kereta restorasinya ada di belakang kereta penumpang kita. Yuk kita jalan ke kereta restorasi untuk santap sahur. Yuk kita sahur. Teng, 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 teng.
kembali lagi bertemu dengan si pintu kupu-kupu. Dan langsung saja kita ke kereta restorasi. Ini Maul bakal order dulu nih. Jadi untuk sahur kali ini Maul bakal order pop mie. Ini dia kereta makan pembangkit kita, angkatan 1966. Tua banget, lebih tua daripada Ibu Maul. Kereta ini benar-benar kereta perjuangan banget ya. Ini kayaknya bahkan dari zaman Orde Lama. Kereta makan ini memang seadanya aja ya. Ya namanya juga kelas ekonomi. Jadinya kita duduk dengan kursi yang menghadap ke jendela, dan ada juga kursi yang berhadap-hadapan kayak kursi penumpangnya ya. Setelah tadi mau order pop mie-nya, terus bayar pakai kris biar simple dan mudah, pembayaran non tunai cashless. Pop mie-nya langsung dianterin sama petugasnya. Selamat makan, selamat sahur. Yuk kita sahur. Teng 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 teng. Teng 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 teng. Kapan lagi ya kita nikmatin sahur di atas guncangan kereta yang sangat-sangat indah ini, sambil melihat pemandangan yang bagus gak sih pemandangannya? Masih di satu kereta yang sama, di bagian belakang kereta makan kita ini ada bagian kursi-kursi juga, tapi itu diperuntukkan untuk petugas keretanya aja ya. Jadi kita tidak bisa ke sana. Dan di bagian belakangnya lagi ada mesin pembangkit kereta. Goncang-goncang banget. Wah, kita sudah masuk ke kawasan Kabupaten Bandung Barat. Pembangkit di sini maksudnya adalah kan kereta kita ini butuh listrik juga ya, buat operasional kereta, buat kita ngecas, buat AC, lampu, dan segala macamnya. Jadi makanya ada yang namanya kereta pembangkit untuk membangkit listrik di satu rangkaian kereta ini. Pasti di setiap rangkaian kereta api jarak jauh ataupun kereta lokal pasti ada kereta pembangkitnya. Aduh, ngantuk banget, tapi tanggung banget ya jelang subuh. Pengen tidur tapi gimana ya? Satu hal nih yang mau tunggu-tunggu kalau naik kereta api lintas Bandung, karena sejatinya ini merupakan jalur pegunungan dan jalur paling indah di Indonesia. Di sini kita banyak menyeberangi sungai, melalui jembatan, mendaki gunung, lewati lembah. Ini beneran loh. Dan gak ketinggalan kita bakal lewatin terowongan. Bahkan ini merupakan terowongan terpanjang untuk jalur kereta api Indonesia. Tapi kalau dibanding sama jalur kereta cepat Jakarta Bandung udah kalah sih. Ini dia, kita melewati terowongan Sasak Saat dengan panjang 949 meter. Wow, hampir 1 kilo. Terowongan ini dibuat tahun 1902 sampai 1903. Waduh, udah 100 tahun lebih. Dan terletak di antara stasiun Maswati dan stasiun Sasak Saat. Kalau kereta kita lewat terowongan ini, kalau malam-malam kita bisa merasakannya dengan ciri-ciri suaranya menggema banget suara keretanya, dan ada lampu yang memanjang di sebelah kiri dan kanan kereta kita. Tapi kali ini lampunya kayaknya agak putus-putus ya. Terowongan ini jalurnya cuma satu loh, jadi sebenarnya bisa dibilang terowongan ini benar-benar sempit. Cuma muat khusus untuk satu kereta aja. Kita sudah selesai melewati terowongannya dan sekarang kita melalui stasiun Sasak Saat. Nah, abis lewat terowongan terpanjang, sekarang kita ngelewatin jembatan terpanjang di kereta api Indonesia, yaitu jembatan kereta Cikubang. Oh iya, tapi terowongan Sasak Saat dan jembatan Cikubang yang katanya jadi yang terpanjang di Indonesia ini merupakan yang aktif ya. Bisa jadi ada juga yang nggak aktif, tapi sebenarnya lebih panjang nih di Indonesia. Asli, ini kalau siang-siang ataupun kalau terang pemandangannya bagus banget, eksotis sekali. Kita bisa melihat hamparan sawah dan perbukitan di kanan kiri kita dan rel yang meliuk-liuk ya. Tapi sayangnya karena ini malam hari, jadinya tidak ada apa-apa yang bisa kita lihat ya, hanya lampu-lampu doang. Cilame. Setelah sekian lama, akhirnya kita bakal masuk ke stasiun Padalarang.
Di stasiun Padalarang ini sebenarnya kita ketemu sama jalur kereta api juga yang dari arah Sukabumi. Jadi ada percabangan juga di Padalarang, tapi sayangnya cabang yang dari Sukabumi, lebih tepatnya dari Cipatat ya, itu tidak aktif. Yang aktif itu relnya dari Bogor sampai Sukabumi, Cianjur, dan Cipatat. Tapi dari Cipatat sampai ke Padalarang, padahal tinggal dikit lagi ya, belum bisa aktif tuh. Di stasiun ini kita melintas langsung. Nah, stasiun Padalarang ini juga merupakan stasiun pertemuan antara layanan kereta api Indonesia dan layanan kereta cepat Jakarta-Bandung. Jadi kalau misalnya teman-teman mau ke Bandung naik kereta cepat Jakarta-Bandung, teman-teman bisa turun ataupun naik di stasiun Padalarang ini dan terkoneksi dengan kereta feeder KCJB yang terhubung dengan stasiun Bandung di kota Bandung. Follow juga Instagram @maunya_media dan @maunya_project. Lepas dari stasiun Padalarang, kita mulai ngebut lagi nih dengan kecepatan maksimal 80 km per jam. Ya, kita bakal melewati beberapa stasiun lagi. Ini dia, kita lewatin stasiun Cimahi. Wah, bentar lagi kita bakal nyampe Bandung guys. Wah, gak sabar. Dan kita bakal turun di stasiun Kiara Condong. Ada lagi nih petugas kebersihannya yang mengambil sampah, yang kemungkinan kita lagi megang sampah ya, jadi bisa disetor ke beliau. Sekali lagi nih mau infokan, kereta Motis Selatan bersamaan dengan kereta Motis Utara dan Motis Tengah merupakan layanan kereta api yang bisa mengangkut sepeda motor secara gratis untuk pemudik dari arah Jakarta sampai ke Jawa Barat, Jawa Tengah, bahkan Jawa Timur. Layanan kereta ini disediakan khusus untuk angkutan lebaran, jadi memang benar-benar spesial ya di masa angkutan mudik lebaran. Motis ini udah beberapa tahun diadakan loh. Motis 2024 ini udah tahun keberapa ya berarti? Tahun lalu mau juga sempat tuh naik Motis Selatan dan Motis Tengah, tapi belum sempat mau upload, jadi tunggu aja ya videonya. Menjelang stasiun Bandung ada yang unik nih menurut Maul, karena di stasiun Bandung ini ada depo, tapi depo kereta ini terletak di antara tengah-tengah jalur kereta yang mengarah ke Bandung sama yang mengarah dari Bandung. Bisa gitu ya, deponya di tengah-tengah, bahkan menjorok ke bawah lagi kayak jurang gitu. Kami hormati beberapa saat lagi kereta api Motis Selatan akan tiba di stasiun Bandung. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanannya di stasiun Bandung, kami persilakan untuk mempersiapkan diri. Beberapa saat lagi kereta api Motis Selatan akan tiba di stasiun Bandung. Ucapkan terima kasih atas kepercayaan Anda menggunakan jasa layanan kereta api. Sampai jumpa di perjalanan-perjalanan berikutnya. Persiapan masuk stasiun Bandung. Selamat pagi. Wah, udah ada pengumumannya tuh, kita bakal masuk ke stasiun Bandung. Hah? Stasiun Bandung? Ternyata kereta kita bakal berhenti di stasiun Bandung. Wah, kalau gini mau turun di Bandung aja deh. Soalnya lebih enak turun di Bandung tahu. Gak nyangka ternyata kita bisa turun di Bandung ya. Padahal stasiun Bandung ini nggak ada pilihannya loh di pemesanan tiket ataupun di jadwal yang tertera. Lah, gimana sih? Ya udah deh, kita tetap turun di Bandung ya. Wah, gokil banget. Jakarta Bandung bahkan lebih cepat ya dari kereta Argo Parayangan. Kita nggak sampai 3 jam loh dari Pasar Senen sampai ke stasiun Bandung. Selamat datang di stasiun Bandung. Kereta kita masuk ke jalur 5. Teman-teman ada juga gak nih yang kedapatan naik Motis Selatan atau mungkin Motis Utara atau Motis Tengah? Siapa tahu mau share juga ya ceritanya di kolom komentar. Oh ya, pesan juga nih buat teman-teman yang mudik dan berlebaran, selamat merayakan lebaran bersama keluarga di kampung halaman ya, atau di kota lainnya juga boleh deh. Yang pasti happy-happy dan semoga selamat sampai tujuan. Oh iya, kasih tahu juga yuk ke Maul apalagi yang bisa kita bahas dan kita naik kereta atau naik transportasi apa lagi ya buat berikutnya. Tulis juga yuk di kolom komentar. Padahal nggak ada keterangan berhenti di Bandung, tapi kita sampai di Bandung. Dan ternyata kita berhenti di Bandung. Selamat.
pagi dari stasiun Bandung. Asik, alhamdulillah kita tiba di stasiun Bandung tepat subuh jam 4.40 ya, 4.39 mungkin ya tadi. Yeay, kita tiba di jalur 3 stasiun Bandung. Asli, anggaplah kita nyampe jam 4.40 dan ini berarti jauh lebih cepat daripada Argo Parahyangan. Kita berangkat 1.50 nyampe 4.40, berarti 2 jam 50 menit. Wow. Wah, di sini dilarang rokok, guys. Oh, dilarang rokok. Maaf sekali, mohon maaf. Kita tungguin sampai si motif selatannya kembali jalan menuju ke Kiara Condong, sampai ke Kroya, Kebumen, Lempuyangan, Purwosari sampai Madiun. Kita coba ke bagian belakangnya deh. Tuh, ada 3 kereta kargonya ya di belakang. Aduh, akhirnya bisa juga. Wah, baik banget masnya bantuin kita foto. Ini kereta makan kita tadi ya, KMP 36610 West angkatan 1966. Tua banget, tuir. Oke, itu petugas-petugas sudah masuk lagi dan persiapan berangkat. Oh, ternyata ada pengecekan juga ya. Ini pengecekan apa isi air? Oh, isi air ternyata ya. Ternyata dia ngisi air juga di stasiun Bandung ini. Ya, karena dia berhenti di Bandung, ya udah kita turun di Bandung aja. Karena buat ke Jatinangor enak nih dari Bandung. Gimana perjalanan Maul naik kereta motis ini? Seru gak? Semoga bermanfaat ya trip Maul ini buat teman-teman yang sudah menonton. Nah, perjalanan Maul subuh-subuh di stasiun Bandung ini masih bakal lanjut. Jadi tonton juga ya di Maul Trip Yuk Mudik Yuk berikutnya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton Maul Trip Yuk Mudik Yuk kali ini. Kalau suka silahkan di like, jangan lupa juga untuk komen, share, dan subscribe. Ketemu lagi sama Maul di Maul Trip Yuk Mudik Yuk selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.